Halo semuanya, kembali lagi di kebun kami ya. Untuk kali ini agenda saya adalah bungkus ya. Bungkus ini yang sudah agak gede, yang segini nih. Nanti akan kita bungkus menggunakan plastik ya. Kami menggunakannya plastik es ya. Kenapa plastik es, tidak plastik yang lain? Karena pengalaman kami menggunakan plastik es itu punya banyak kelebihan ya dibandingkan dengan plastik yang lainnya. Yang jelas ketika kita menggunakan plastik es, daya tahan dari jambu yang dihasilkan itu jauh lebih lama dibandingkan dengan plastik yang biasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari ini ya, dari serangan lalat buah. Selama ini ya, sebelum pakai plastik es, kami menggunakan plastik yang tipis biasa ya, tapi ternyata serangan lalat buah itu bisa nembus plastik itu, maka kami ganti dengan plastik es ya. Jadi ketika dihasilkan, hasilnya jauh lebih apa ya, yang busuk jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang plastik biasa. Nah ini saya akan memberikan tips ya, bagaimana nanti agar jambu yang dihasilkan itu lebih glowing, lebih putih, lebih bersih ya. Nah ini ya, saya akan memberikan contoh di sini. Sebenarnya penyebab jambu itu tidak mulus secara umum cuma ada dua ya. Yang pertama itu yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit. Penyebab jambu itu kurang mulus, salah satu penyebabnya itu karena serangan hama ulat. Nah, makanya kemarin di video sebelumnya saya tekankan untuk untuk segera melakukan penyemprotan ketika terjadi serangan ini ulat. Kemudian penyebab yang kedua secara umum itu disebabkan karena serangan kutu kebul ya, atau kutu putih. Nah, untuk mengatasinya selain dengan penyemprotan itu ketika bungkus itu selalu dibersihkan dulu dari kutu kebulnya. Makanya ketika saya bungkus ini saya biasanya membawa sikat gigi bekas. Fungsinya untuk membersihkan kutu kebulnya. Biasanya kutu kebul itu sembunyi di bagian sini, itu kadang ada ulatnya. Maka ini juga dibersihkan ya. Dibersihkan, dipastikan tidak ada ulat dan juga kutu kebulnya di sini ya. Maka ini dibersihkan dulu sebelum dibungkus. Ini tangannya susah. Gimana? Susah nih membersihkannya. Nggak bawa tripod, makanya ini susah nih. Nah kurang lebih seperti itulah. Ini tripodnya nggak terbawa, makanya susah nih memberikan ilustrasi atau demonstrasi bagaimana membersihkan ininya. Kemudian ini setelah dibersihkan kemudian dibungkus ya. Kami biasanya membungkus itu dengan dilapisi juga dengan ini ya, kertas minyak ya. Kenapa dilapisi? Itu yang pertama menghindari dari kalau menyebutnya cemong ya, jambunya jadi cemong. Kalau kena di sini di plastiknya ada sedikit air, kemudian terkena sinar matahari, itu biasanya menyebabkan jambunya itu kulitnya berwarna gosong, kayak gosong itu. Maka dilapisi dengan kertas minyak kalau di sini. Ya sebenarnya nggak harus kertas minyak sih ya. Bisa dengan kertas yang lain atau yang sejenisnya agar mataharinya itu tidak terkena langsung dengan jambunya ya. Bisa ditutupi dengan koran atau yang lainnya. Nah ini ya, sebelum dibungkus biasanya saya dari rumah itu selalu membawa ini kertas minyak, kemudian di staples dengan plastiknya, kemudian nanti tinggal bungkus di sini ya.
Kami bungkusnya ini tidak diikat ya, tapi dengan staples, jadi lebih cepat. Oke ya, mungkin itu dulu video kali ini, bagaimana memberikan tips bagaimana menghasilkan jambu yang lebih lebih mulus, lebih glowing. Nih malah putus, aduh ya. Yang pertama tadi ya, dibersihkan dulu sebelum dibungkus, dipastikan tidak ada ulat di dalamnya atau kutu kebul yang bersembunyi di di ujung jambunya. Kemudian dilapisi dengan kertas, itu nanti jambu yang dihasilkan jauh lebih bersih, jauh lebih mulus dibandingkan tidak dilakukan treatment yang serupa. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.